Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Untuk kita lanjutkan yang poin yang B. Untuk yang A itu sudah kita bahas ya. Kita langsung saja ke yang pertama. Solenoida yang terdiri dari 400 lilitan, berarti kita anggap itu sebagai N1 nya sama dengan 400 lilitan, memiliki induktansi diri L1 nya sama dengan 500 mili-Henry ya, atau langsung kita jadikan Henry ya, itu sama dengan 0,5 H seperti ini. Kemudian jika besar induktansi dirinya diturunkan 64%. Kalau diturunkan 64% itu berarti kan L2 itu kan sama dengan 36% dari L1 seperti ini. Sama dengan berapa? Tinggal 36% ini dikalikan dengan 500 ya. Jadi sama saja setengahnya dari 36, berarti 18 ya. 18/100 0,18 Henry. Nah, di sini tentukan jumlah lilitannya. Nah, ini tentunya kita bisa mencari dengan teknik apa? Perbandingan. Kita tulis dulu untuk rumusan L itu mencari induktansi diri ya, itu sama dengan mu 0 dikalikan N kuadrat dikalikan A dibagi dengan L. Nah, maka kita bisa membuat perbandingan bahwa L1 per L2 sama dengan mu 0 dikalikan N1 kuadrat kali A1 per L1 per mu 0 kali N2 kuadrat kali A2 per L2. Nah, seperti ini. Sedemikian hingga di sini tidak diketahui variabel A-nya dengan variabel L-nya. Nah, berarti kita bisa menganggap bahwa luas penampang dan panjangnya itu sama, ya. Atau dengan kata lain kita anggap A1 sama dengan A2, L1 sama dengan L2. Berarti ini bisa kita coret. Kalau mu 0-nya kan bisa kita coret kayak gini langsung ya. Nah, seperti ini. Nah, berarti tinggal kita masukkan untuk nilai L1-nya 0,5 ya. 0,5 per 0,18 sama dengan N1 kuadrat, berarti 400 kuadrat per N2 kuadrat. Maka N2 kuadratnya tinggal N2 kuadrat sama dengan 400 kuadrat kali 0,18 per 0,5. Berarti N2 langsung saya kuadratkan kalikan kemudian saya akar ya. Itu akan menghasilkan nilai 240 lilitan. Seperti itu. Kemudian untuk yang nomor kedua, kumparan dengan induktansi diri sebesar 0,6 Henry. Berarti L-nya adalah 0,6 Henry. Seperti ini. Kemudian I sama dengan 3T kuadrat ditambah 3T plus 2. Nah, dengan I dalam ampere dan T dalam sekon, tentukan besar GGL induksi diri setelah 1 sekon. Nah, T-nya 1 sekon ya. 1 sekon. Nah, maka kita bisa menghitung nilai GGL induksi diri, berarti epsilon S ya, atau epsilon gitu aja ya, atau E sama dengan min L kali DI per DT. Nah, epsilon sama dengan min 0,6 kali D per DT dikalikan 3T kuadrat plus 3T plus 2. Nah, ingat ini yang diturunkan ya. Ini asumsinya kalian sudah mendapat materi tentang turunan ya. Turunan epsilon karena bisa diturunkan mudah ya kalau cuma fungsi pangkat ya. Min 0,6 dikalikan 6T plus 3. Nah, masukkan untuk T sama dengan 1 sekon, berarti epsilon sama dengan min 0,6 dikalikan 6 kali 1 ditambah 3. Epsilon sama dengan min 0,6 dikalikan 6 tambah 3 itu sama dengan 9. Sedemikian hingga epsilon sama dengan min 0,6 dikalikan berapa ini? 9 ya. Sama dengan min 5,4.
5,4 volt. Ini nggak masalah ya, kalau cuman masalah negatif itu tidak perlu dipermasalahkan. Tapi bukan berarti nilainya itu negatif. Kalau besaran tegangannya memang 5,4 volt. Karena dalam rumusannya kan ini E sama dengan min L kali DI per dt. Ini turunannya ya. Turunan itu sama saja gini cara menurunkannya. 3T kuadrat plus 3T. 3T kan berarti 3T pangkat 1 tambah 2. Nah, ini kalau mau diturunkan ya, pangkatnya maju ke depan, berarti 2 kali T pangkat 2 min 1 tambah 1 kali 3 T pangkat 1 min 1 ditambah 0. Kalau konstanta diturunkan 0 ya nanti. Nah, berarti sama dengan 2T plus 3 ya kan? Sorry, ini 2 kali 3. Nah, 6T plus 3 sama. Ini teknik menurunkan. Kemudian yang nomor ketiga, solenoida yang panjangnya 40 cm memiliki luas penampang. Solenoida panjangnya 40 cm. L sama dengan 40 cm sama dengan 40 kali 10 pangkat min 2. Kemudian A nya sama dengan 2 cm persegi sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi ya, ini meter ya. Nah, seperti ini. Kemudian diketahui lagi terdiri atas 300 lilitan, berarti N sama dengan 300. Kemudian permeabilitas relatif mu R nya ya, mu R sama dengan 200. Tentukan besar induktansi diri. Ini tinggal memasukkan ke rumus ya, berarti L sama dengan mu R mu 0 N kuadrat kali A dibagi L. Nah, seperti ini. Berarti kita tinggal masukkan ya, L nya, mu R nya adalah 200. Mu 0 itu kan merupakan konstanta ya, 4pi kali 10 pangkat min 7 kali N kuadrat, N nya itu 300 kali A 2 kali 10 pangkat min 4 per L 40 kali 10 pangkat min 2. L sama dengan, nah ini tinggal kalian hitung sendiri ya. Ini saya rasa mudah ini untuk menghitungnya. Kalau ini kan jelas ini dapat 5 ya kan. Ini lari ke atas ya. Lari ke atas itu sama saja 10 pangkat min 2. Ini dikuadratkan itu kan jadi 9. Nolnya jadi 4 ya. Hilang dengan ini. Ini hilang, ini 9. Ya kan? Kemudian tambahkan ke atas, berarti berapa? Itu hasil akhir. Kalau pi-nya kan tetap 10-nya adalah 10 pangkat min 3. Karena ke atas jadi 10 pangkat 5. Masih ada ini 20 ya. Berarti 2 kali, ini kan jadi 20. Dikurangi ini, berarti 10 pangkat min 4 ya. Kemudian 18 dikalikan dengan 2, 36 kali 10, 36 pi kali 10 pangkat min 4 Henry, atau 3,6 pi kali 10 pangkat min 3 Henry. Nah, ini bisa ditulis 3,6 pi mili Henry. Nah, seperti itu. Karena ada 10 pangkat min 3-nya. Oke, berikutnya untuk yang nomor terakhir, solenoida dengan diameter 4 mm ya. 4 mm berarti D ya, ini di sini. D sama dengan 4 mm. L-nya 50 cm sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3. 50 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini jadi meter milimeter meter ya.
Nah, meter. Kemudian kita punya B-nya 4 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Kemudian mu sama dengan B kuadrat V per 2 mu 0. Nah, ini untuk mencari besar energi yang tersimpan dalam solenoida. Nah, B-nya berapa? Tinggal masukkan saja 4 kali 10 pangkat min 2 kuadrat kali V-nya adalah sebentar. Ini mestinya PR kuadrat ya. PR V-nya itu merupakan volume ya. Jadi gini. Ini V di sini merupakan volume. Volume itu kan sama dengan A kali L, ya kan? A kali L. Nah, berarti A-nya adalah luas lingkaran. Ini nanti luas lingkaran. Nah, kalau ini panjang kawatnya. Panjang solenoida maksud saya. Solenoida. Berarti ini kalau kita jabarkan V-nya di sini, ini rumusnya B kuadrat kali volume ya. Volumenya di mana volumenya itu merupakan luas penampang dikalikan L. Nah, berarti ini kalau diameter 4 berarti kan otomatis saya tulis di sini berarti R-nya kan sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, berarti A-nya adalah pi R ya. Ini dikali pi kali R 2 kali 10 pangkat min 3 R kuadrat kali L kali 50 kali 10 pangkat min 2 dibagi 2 kali 4 pi kali 10 pangkat min 7. Nah, ini silahkan kalian bisa hitung sendiri-sendiri. U sama dengan hasil akhirnya langsung ya Pak Jul ya. Ini kan 10 pangkat min 7 nanti bisa ke atas ini. Dengan ini jadi dapat 4. 4-nya kan bisa coret dengan ini. Ya kan? Masih ada 16. 16 kali 10 pangkat min 4. Ya kan? Kemudian ini sorry. 4-nya sudah di 416 ya. Berarti 4 ya ini. 4. Kemudian di sini 4 kali 10 pangkat min 9. Ya kan? Ini bisa coret 2. 8 kali 5 berarti 4. 4 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 9 kali ini 2 ya. 2 kali 50 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 7. Ya kan? Berarti sama saja berapa ini? Oh, ini bukan kali di kuadrat min 6 ini. Nah, 6 ya kan? Nah, ini ada 10 berarti masih ada tuh ini 8. 8 kali 50 400 dikalikan ini 10 pangkat min 4 min 6 min 2 min plus 7. Ya kan? Berarti 400 kali 10 pangkat min 10 12 berarti 10 pangkat min 5. Coret-coret dengan ini berarti sama saja 4 kali 10 pangkat min 3 Joule atau sama dengan 4 kali milijoule. Nah, selesai. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Kita lanjut pada sesi yang akan datang. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.